Setiap hari seseorang mencoba menantang teman sekamarku. Koleksi rumput kelas, rumput sekolah, semua jenis pria tampan berduyun-duyun ke. Dan teman sekamarku yang diam dan suram tidak bisa dicapai. Meludahkan sepatah kata dengan dingin kepada pria tampan itu. Penuh kekejaman dan kebosanan. Berbalik dan bersembunyi di pelukanku. Dengan klaim menjilat dalam ekspresi redup. Jangan suka orang lain, oke? Saya seorang pejalan kaki biasa. Keluarga biasa. Iki normal. Tidak tampan tapi lumayan. Setiap hari jam 3, saya pulang dalam perjalanan ke sekolah lini pertama. Hidup ini sangat normal. Saya melewati setiap hari seperti ini langkah demi langkah. Sampai suatu hari. Saya menemukan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saya. Selama saya masih kelas 2 di sekolah menengah. Guru mengatur teman semeja baru untukku. Nama teman semeja saya adalah Susue. Seorang siswa muda musestreta yang tampan. Kepribadian diam dan suram. Seluruh orang memancarkan semacam misantropi yang tidak mendekati saya. Suasana tertekan. Tapi aku tidak tahan. Orang-orang terlihat baik dan belajar dengan baik. Itu masih menjadi objek mata air banyak anak laki-laki. Kecuali aku tidak tertarik padanya. Yang saya kagumi adalah sinar matahari di kelas berikutnya. Bunga kelas yang suka olahraga. Ini juga yang diatur guru untuknya. Alasan menjadi teman sekamarku. Mengapa Anda tidak belajar dari gadis-gadis? Karena dia tampaknya orang aneh yang rapi dan serius. Ketika seseorang menyentuhnya, rasanya seperti sepotong daging jatuh. Wajah hitam dalam sekejap. Kesepian dan tidak berkomunikasi dengan orang lain. Gadis-gadis lain menjawab bahwa mereka tidak ingin berada di meja yang sama dengannya. Anak laki-laki hampir semua memiliki motif tersembunyi untuknya. Jadi saya menjadi orang terbaik untuk duduk di meja Susue. Asumsi saya kepada orang luar adalah berbicara lebih sedikit tentang rumah mati. Hari di mana aku berada di meja yang sama dengan Susue. Air sumur tidak membuat air sungai. Baiklah. Tidak berbicara, tidak ada salam. Ada buku pelajaran di tengah meja. Desain di dasar. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk. Tapi pergi ke sekolah setiap hari. Surat baru selalu muncul di meja. Dia memasukkannya ke dalam tas sekolahnya setiap saat. Awalnya dia membuang selimut tempat sampah. Orang-orang mengambil dan membaca. Letakkan tas sekolah Anda di belakang. Dugaan saya adalah dia kembali dan menghancurkannya secara terpusat oleh dirinya sendiri. Susue tidak kekurangan anak laki-laki untuk dikejar. Namun baru-baru ini saya menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sesekali. Akan ada anak laki-laki. Terus-menerus sikat kehadiran Anda di depannya. Setelah setiap kegagalan sikat. Pihak lain tampaknya telah berubah. Kepribadian benar-benar berbeda. Aku berpegang pada perasaan aneh ini. Menonton mereka seperti pengamat. Susue, saya tidak mengerti soal matematika ini. Bisa ajari aku? Pembicara adalah anggota kelas-kelas kami. Dia terlihat seperti anak anjing yang populer di internet. Dia berdiri di samping Susue. Buku pelajaran ada di meja Susue. Dengan sedikit rasa malu. Susue mengangkat matanya dengan dingin. Dengan acuh tak acuh katakan aku tidak akan. Ini omong kosong. Matematika sempurna setiap saat. Saya belum pernah melihat angka itu berubah. Senyum Bancao membeku. Baiklah. Dan saya melihat dia terus melanjutkan efeknya dan terus berjalan. Lihat matanya. Kurasa dia tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, selama kelas pendidikan jasmani di sore hari. Aku melihatnya memegang sebotol air. Serahkan pada Susue, yang sedang menikmati naungan di bawah pohon. Apakah Susue haus? Minum air. Susue menolaknya. Dan ambil botol air di sebelah Anda, buka tutupnya, dan minum. Aku melihat tangan terkepal di ban draft. Tidak apa-apa, aku akan meninggalkannya. Minum kapanpun Anda mau. Bancao tetap tersenyum dan berjalan pergi. Angin sejuk di bawah naungan pepohonan. Itu meledakkan dahi Susue yang terhalang oleh rambut patah. Siluet gadis itu dibuat dengan hati-hati. Usia yang seharusnya cerah dan bersemangat. Mata ternoda hitam pekat. Kurang marah. Dia tiba-tiba berbalik ke samping dan kembali menatap mataku.
Aku mengalihkan pandanganku kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Menatap awan di langit dengan linglung. Ketika terakhir kali kelas pendidikan jasmani dapat dibubarkan. Ban Chao berseru. Orang-orang jatuh ke depan. Di depannya adalah Susue. Dia meremehkan sikap dingin Susue. Mo Susue mengambil langkah ke samping. Suara menyaksikan rumput kelas jatuh ke tanah. Tangan jatuh. Bahkan tidak sedikit pun mengangkat refleksif. Ban Chao meratap kesakitan. Buruk palsu ini menjadi sangat buruk. Susue meliriknya dengan merendahkan. Bibir bening dengan ejekan badut. Dari hari berikutnya, rumput telah berhenti. Dia dikembalikan ke dirinya yang dulu. Tidak lagi di sekitar Susue. Guru di podium sedang terbang. Gadis di sebelahku. Tulis rumus di atas kertas yang saya tidak mengerti. Padat dikemas. Sulit dimengerti. Saya menemukannya menulis rumus ini. Aura seluruh orang akan berubah. Ada kecemerlangan langka di mata. Hari ini adalah hari hasil tes bulanan keluar. Seluruh kelas mendidih. Susue, yang telah menempati tempat pertama untuk waktu yang lama. Bertemu lawan. Ada dua yang pertama. Peringkat. Berdampingan dengan Susue adalah nama anak laki-laki. Seperti kuda hitam yang membuat semua orang takjub. Siswa di kelas berbisik. Sedang mendiskusikan kerja keras ini seorang siswa. Susue duduk acuh tak acuh di posisinya. Aku melihat diriku sendiri. Makalah matematika yang baru saja selesai saya jelaskan. Hampir tidak lulus kelas. Diam-diam menghela napas. Helaan napasku menarik perhatian Susue. Matanya tertuju pada skorku. Tidak ada penghinaan. Tidak berpuas diri. Mata yang sangat tenang. Tapi aku diam-diam membalik kertas itu. Tanda penuh di gulungannya. Saya sangat iri dengan perbedaan antara orang-orang. Pergi berolahraga saat istirahat. Ketika dia kembali, seorang anak laki-laki menghentikan Susue. Fitur 3 dimensi wajah biji melon yang tampan. Luar biasa tampan. Kamu adalah Susue. Saya adalah yang pertama dalam ujian bulanan. Aku ingin memberitahumu. Tes berikutnya. Namaku pasti akan muncul padamu. Anak laki-laki itu dengan bangga menyatakan perang terhadap Susue. Susue menatap matanya. Ketika saya pikir dia kagum dengan penampilan satu sama lain. Matanya berkedip dengan ketidaksabaran. Bahkan balasan. Tanpa itu, aku mengabaikan bocah itu dan berjalan menaiki anak tangga. Anak laki-laki itu ada di mata sekelompok orang yang menonton drama itu. Wajah merah. Teriak Susue di punggung Susue. Berhentilah memandang rendah orang. Saya pasti akan menang. Kembali. Anak laki-laki selalu sangat kebetulan dengan Susue. Setiap kali dia menatap Susue dengan bangga. Inspirasi keras kepala di antara kata-kata. Aku pasti akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Dia menggunakan taktik agresif. Tapi Susue tidak menjawab. Saat ujian bulanan kedua. Semua orang menantikannya. Menantikan bagaimana bocah itu menginjak kaki Susue. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Susue masih berpikiran rendah. Komposisi skor penuh dari subjek umum benar-benar mendapat nilai penuh. Setelah anak laki-laki keluar di tempat kedua. Anak laki-laki itu memberitahu Susue bahwa Anda beruntung. Komposisinya mendapat nilai penuh. Aku tidak akan menyerah. Anda menunggu anak laki-laki itu menyelesaikan kalimat ini. Susue, yang tidak pernah memperhatikannya, membuka mulutnya dan kesal setengah mati. Kau mau apa? Bergejolak. Mata Susue suram dan dia tercengang saat melahirkan seorang anak laki-laki. Wajah Ki terdistorsi. Anak laki-laki itu pendiam. Tidak muncul lagi. Saya sedikit penasaran siapa yang akan menjadi anak laki-laki berikutnya yang menyikat wajahnya. Beberapa anak laki-laki lagi datang kemudian. Masing-masing mendekati Susue dengan cara yang berbeda. Tanpa terkecuali, tidak ada asistennya. Sebagai imbalan atas gulungan kata yang sama. Di antara anak laki-laki tampan ini. Ada seorang anak laki-laki seanggun bulan yang cerah di awan. Saya sangat terkesan. Namanya Gao Yu. Siswa pindahan tidak seperti orang lain. Segera setelah Anda datang, Anda akan mendekati Susue. Minggu pertama dia tidak bergerak.
Tapi aku tahu dia pasti menunggu kesempatan. Karena ketika saya memperkenalkan diri pada hari pertama, tatapannya tertuju. Susue bertahan di tubuhnya selama beberapa detik. Ini adalah giliranku dan hari Susue bertugas. Teman sekelas wanita. Orang pertama mengambil coklat batangan di meja Susue. Itu diberikan kepadanya oleh seorang anak laki-laki. Dia menaruhnya di atas meja tanpa bergerak. Saat itu, teman sekelas wanita itu menanyakan sebuah kalimat kepada Susue. Anak laki-laki lain akan memberimu makanan. Apakah kamu makan? Susue sedang menyeka papan tulis dan tidak kembali. Katakan untuk tidak makan. Detik berikutnya, teman sekelas wanita membuka paket. Aku lapar. Jika Anda tidak memakannya, saya akan memakannya. Susue melihat ke belakang. Melihat satu sama lain memakan coklat di mulut mereka. Mata tenggelam. Dia mengangkat papan tulis di tangannya untuk menyelaraskan. Tapi itu mengenai teman sekelas wanita tanpa kesalahan. Terbang merah muda. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak memakannya dan tidak mengatakan biarkan Anda memakannya. Kemudian mereka berdua bertengkar. Hari berikutnya ditinjau oleh kepala sekolah. Teman sekelas wanita digigit sampai mati. Susue mulai duluan. Susue tidak mengatakan apa-apa tentang coklat. Guru meminta Susue untuk meminta maaf. Dia menolak dengan diam. Oleh karena itu, guru mengeluarkan kalimat yang paling ditakuti siswa. Panggil orang tua Susue langsung mengepalkan tinjunya. Aku bisa merasakan kemarahannya. Saya tidak mengerti mengapa kita tidak berbicara tentang coklat. Pemikiran para gadis benar-benar aneh. Dan aku sedang berpikir. Teman sekamar. Bantu aku menjelaskan. Tanganku baru saja naik. Gaoyu berdiri di tengah kabut. Guru Susue tidak salah. Dia menceritakan apa yang terjadi kemarin. Kembalikan kepolosan Susue. Dan saya menatapnya dan saya pikir itu lucu. Jadi dia menunggu di sini. Gaoyu akan meninggalkan sekolah setengah bulan lagi. Aku terkejut dia gagal. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku melihatnya dan Susue makan. Makan malam di meja. Saya pikir dia spesial. Dalam perjalanan dari sekolah hari itu, aku melihatnya berbelok ke gang. Saya ingat itu adalah jalan buntu. Saya menunggu di warung pinggir jalan. Pemilik kios menyiapkan pankek. Saya selesai makan dan tidak melihatnya keluar. Ragu-ragu. Dan aku berjalan menyusuri gang itu. Lurus saja. Ada garpu di sebelah kiri. Ketika saya berada di tikungan. Lihat punggungmu padaku. Gaoyu yang berbicara dengan tembok kosong. Begitu dia mengubah penampilan lembutnya yang biasa. Mengutuk. Sialan, aku sudah lama memasangnya, tidak berguna sama sekali. Apakah dia memiliki kemampuan tersembunyi, membaca pikiran? Dia benar-benar datang dan memberitahu saya saat saya sedang makan. Aku mendekatinya dengan sengaja seperti orang lain. Dia melihatnya sekilas. Aku jelas sangat terkendali. Berapa banyak buku tua yang kamu baca sebelum datang ke sini? Ringkaslah pengalaman berapa banyak pendahulu yang gagal. Masih tidak bekerja. Protagonis wanita ini mengalami kesulitan level SSSS. Sistem tekanan tidak dapat dihubungkan. Kata-kata yang saya sembunyikan di tikungan membuat saya tertekan. Sistem strategi protagonis wanita. Garis darah yang jelas muncul di otak. Sepertinya aku telah menyentuh sesuatu. Aku perlahan keluar dari gang. Di bawah awan di malam hari. Sosok yang tidak asing muncul di pandanganku. Gadis dengan topi putih penuh. Berjalan menyusuri jalan di depan. Tahan terhadap sudut bibir pada kulit putih dingin. Goresan darah merah cerah sangat menarik perhatian. Dia tiba-tiba melihat ke samping. Alis berminyak. Aku menatap Susue. Acuh tak acuh. Kami seperti orang asing. Setelah garis pandang singkat. Terhuyung ke arah yang berbeda. Bunga-bunga hujan tinggi terus meleleh di pikiranku. Aku berjalan pulang. Alur mikro sudut bibir. Itu sangat menarik. Seekor bunga krisan besar berjongkok di pohon beringin di pinggir jalan. Dia telah memperhatikan penyakitku. Dan aku tidak menyadarinya. Keesokan harinya, Gaoyu tiba di kelas bersama teman-teman sekelasnya. Dia turun dari podium dan melewati Susue.
membuat wajah sedikit tidak rela dan tidak berdaya. Luka di sebelah mulut Susue lebih baik. Tapi bisa juga dilihat cederanya tertinggal. Gao Yu masih ingin berjuang. Dia meletakkan jendela di atas meja bersama Susue. Saya tidak memilih luka yang tidak berdarah. Apakah bandage dimaksudkan untuk terlihat bagus? Aku menggeleng. Susue akan mengambil buku teks dengan band-aid. Saya mengguncang band-aid dan itu jatuh ke tanah dengan ringan. Distorsi di permukaan Gao Yu. Marah kembali ke kursi. Di akhir kelas, saya berinisiatif untuk menemukan Gao Yu. Taruh roti keju di mejanya. Hadiah perpisahan untukmu. Dia membeku sejenak. Dengan ragu-ragu, kau memanggilku saudaramu. Anda adalah teman semeja Susue. Terima kasih atas hadiahnya. Aku tersenyum. Aku tidak heran dia tidak asing bagiku. Kehadiranku di kelas ini sangat rendah. Saya juga telah melatih kepribadian yang rendah hati. Ayo makan malam bersama sepulang sekolah. Dia tidak menanggapi antusiasme saya yang tiba-tiba. Aku akan menunggumu sepulang sekolah. Kita pergi bersama. Seperti yang saya katakan, bel berbunyi. Tidak ada waktu tersisa untuk penolakan bernada tinggi. Aku berbalik dan kembali ke tempat dudukku. Guru bahasa Mandarin memiliki tenggorokan yang tidak nyaman di kelas ini. Saya mengirimkan kertas ujian dan mengujinya di kelas. Kertas selesai di babak pertama. Apa yang Susue cari di sampingnya? Saya mendengar ujung pena habis di buku. Suara Keringsky. Melirik ke. Melihat teman semeja saya frustrasi dengan alis ditekan. Saya mengeluarkan sekota isi ulang dari tas saya. Jari baru saja meraih kotak pensil. Memikirkan kebersihannya yang parah. Aku menghentikan tanganku di bawah meja. Lewati kotak pensil. Mengetuk seragam sekolahnya. Susue menatapku. Diam untuk beberapa saat. Tarik isi ulang darinya. Saya mendengar ucapan terima kasih yang kering. Sepulang sekolah, Gao Yu dan saya membuat janji di restoran barbecue. Dia terlihat sedikit galak. Karena ini transfernya selama setengah bulan. Pertama kali saya berbicara dengannya. Dia terkejut membuat janji begitu dia datang. Kamu terlihat sangat tampan. Kepribadian yang baik. Banyak orang di kelas menyukaimu. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Hanya, aku tidak menyangka kau akan pindah ke tempat lain secepat ini. Untuk berpikir bahwa saya harus berbicara dengan Anda sebelum Anda pergi. Saya harap Anda tidak berpikir saya mengganggu saya. Menjelaskan tiba-tibanya. Gao Yu tiba-tiba santai setelah mendengarkan perkataanku. Dia sangat senang dengan pujian saya untuknya. Juga mulai berbicara dengan saya. Di mana rumahmu? Bisakah kita bertemu lagi di masa depan? Rumah saya di kota Xiahai. Kami makan dengan gembira dan tiba-tiba wajah kami sedikit berubah. Tutup mulutmu. Tidak. Keluarga saya masih hidup. Tapi ada kemungkinan besar saya akan belajar di luar negeri di masa depan. Mungkin sulit untuk bertemu. Itu sangat disayangkan. Kutaruh tatapan kesalnya di mataku. Menjawabnya dengan senyuman. Lalu aku pamit pada Gao Yu. Pulang secara terpisah. Hari mulai gelap. Dan jalanan ramai dengan aktivitas. Hari ini hari Jumat. Ada banyak siswa yang datang dan pergi. Di seberang jalan di tengah. Aku berseberangan dengan Temamori. Melihatnya di restoran. Susue, dia mengenakan seragam hitam di toko. Berjalan menembus kerumunan dengan piring makan. Aku penasaran. Dia orang aneh yang rapi. Bekerja sebagai pelayan melakukan pekerjaan serabutan. Setelah beberapa saat, aku siap untuk pergi. Tapi melihat 4 atau 5 orang. Menuju pintu toko dengan agresif. Susue keluar dari dalam. Dia terbungkus dalam kelompok orang itu. Setengah mendorong suaranya menuju sebuah gang di depan. Aku memelintirnya, tapi aku tidak mengeluarkan ponselku untuk menghubungi. Menyaksikan sosok itu menghilang ke dalam gang. Aku mengikuti. Gang itu dalam. Gang gelap di depanmu. Binatang raksasa siap menelan orang kapan saja. Aku pernah bertemu Susue di gym taekwondo. Sepertinya sabuk merah dan hitam. Seharusnya bukan giliranku pergi ke rumah mati untuk menyelamatkan keindahan. Aku tidak mendekat.
Aku hanya mendengar suara perkelahian yang samar-samar. Setelah beberapa saat, polisi tiba. Mereka bergegas masuk ke gang. 5 menit kemudian mengeluarkan orang-orang di dalamnya. Joshua memiliki luka di wajahnya. Orang-orang itu juga menutup telepon. Tampaknya postur berjalan terluka parah. Kerumunan bertambah. Mata Joshua terbakar. Tubuh seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta di bawah malam. Masih lurus selama bertahun-tahun. Hanya debu berlumuran yang tersembunyi di belakang mataku. Orang-orang itu dibawa pergi. Joshua diberi beberapa pertanyaan dan dimasukkan kembali ke toko. Aku tidak tinggal lebih lama lagi. Berbalik. Pulang. Aku mencari tempat online, kota Siahai. Tidak ada dimanapun di dunia. Tidak ada tempat seperti itu. Rumah Gao Yu tampaknya tidak berada di dunia yang sama denganku. Ada beberapa bintang yang bersinar di langit malam di luar jendela. Aku melihat bintang-bintang dalam keadaan kesurupan. Berjalan ke kelas di pagi hari. Saya menemukan isi ulang di meja saya. Merek yang sama. Kemasan plastik. Saya tahu itu milik Susue Huan. Sebenarnya, isi ulang untuknya. Tapi itu kembali. Bar. Sangat bagus, semakin sopan Anda, semakin banyak jarak dan kesopanan yang dapat Anda pertahankan. Lebih baik daripada berjalan. Tapi orang-orang yang ramah pada Susue masih bingung. Sebagai teman semeja. Tumpukan iritabilitas dalam dirinya. Bahkan aku merasa tidak nyaman. Saya adalah orang yang diam-diam menonton drama dan makan melon. Anda akan mendapat masalah. Saya meminta bantuan. Saya seperti bola kapas. Tapi mereka semua bangkit kembali dan menolak. Hanya sedikit mengganggu. Di kelas berikutnya, saya akan melafalkan bahasa Cina klasik. Dan saya membacanya berulang kali. Nyaris tidak mundur. Saya meluangkan waktu untuk memperkuat punggung saya. Anda harus menghukum plagiarisme. Saya memandang siswa Strata di sebelah dengan iri. Giliran ini. Dan ada orang ini. Tiba-tiba jatuh ke posisinya. Dia mendorong lawan. Anak laki-laki itu jatuh ke sisi yang berlawanan. Ketika Susue melakukan tindakan ini, orang itu bersandar tajam ke belakang. Dan ketika saya menoleh, ada rasa sakit yang mengerikan di hidung saya. Mendapat pukulan di bagian belakang kepalanya. Susue salah menoleh ke arahku. Lalu aku mendengar orang-orang di sekitarku berseru. Melihat pikirannya yang tiba-tiba menyempit. Cairan lengket mengalir di bibirku. Rasa dasisiu menyebar di indera pengecap. Saya mimisan. Saya mengeluarkan tisu dari tas saya dan menutupinya. Sakit rasanya berdiri. Tidak melihat pelakunya. Berbalik dan pergi ke rumah sakit. Aku menghentikan pendarahan di rumah sakit. Pintu rumah sakit terhalang oleh sosok. Susue berdiri di pintu, menghalangi cahaya di belakangnya. Dia masuk dan membayar tagihan medisku. Aku tidak dengan sopan mengelak mengatakan tidak. Aku hanya memperhatikannya dalam diam. Maaf. Susue berdiri di depanku. Aku duduk dan mencium bau asap. Mendongak sedikit. Dia menundukkan kepalanya. Alis yang selalu acuh tak acuh di hari kerja. Sekarang dengan kecantikan. Sedikit lebih manusiawi. Yah, aku mengangguk. Menerima permintaan maafnya. Dalam perjalanan pulang. Kami berjalan beriringan. Aku mencondongkan tubuh ke arah bayangan yang direntangkan oleh matahari di belakangku. Aku tidak suka perasaan diikuti di belakang. Aku mempercepat langkahku saat melewati lapangan basket. Susue tiba-tiba bergegas dan meraihku. Sebuah bola terbang tepat di depanku. Seorang pria yang sedang mengambil bola berlari untuk meminta maaf padaku. Sentuhan dan kekuatan asing dari pergelangan tangan. Membuatku curang. Aku melihat tangan Susue di pergelangan tanganku. Sedikit mengerutkan kening. Dia segera melepaskan bibir sensitifnya dan berkata hati-hati. Terima kasih, kataku dan terus berjalan menuju kelas. Ketika melewati sudut tangga, aku tidak terkejut melihatnya berjalan ke kamar mandi. Dan orang aneh yang begitu rapi. Kurasa aku menggosok tanganku dengan putus asa. Air di kamar mandi menginisialisasi telapak tangan. Gadis di cermin. Menjatuhkan mata ke air yang melewati jari-jari. Sedikit kontroversial. Kembali ke kelas.
Aku duduk sebentar sebelum Susue kembali. Pena masih terasa sakit. Untungnya, bagian mengaji telah berlalu. Aku juga lega. Sulit untuk begadang sampai bel sekolah berbunyi. Aku mengambil tas sekolahku dan berjalan pulang ke persimpangan. Malam abadi. Sebuah jeruk besar berjongkok di bawah pohon beringin yang rimbun. Di kepala bulat. Mata besar lonceng tembaga itu terus menatapku. Kucing ini tak tahu dari mana asalnya. Mereka bulat. Mantel berkilau. Seperti domestik. Akhir-akhir ini aku sering melihatnya. Entah apakah itu ilusiku. Aku selalu merasa kucing ini semakin gemuk setiap bertemu dengannya. Rasanya seperti menatapku saat ini. Tak terlalu suka kucing. Dulu aku tak bermaksud menggodanya. Membuka pintu kamar setelah mandi di malam hari. Pemandangan di jendela membuat jantungku berdegup kencang. Kepala kucing tersangkut di pagar jendela. Di bagian belakang gelap gulita. Garis pandang itu relatif mirip dengan film horor. Kucing itu melihatku dan melompat ke kamarku. Dan aku menghampirinya. Ini jeruk besar di bawah pohon beringin di persimpangan. Saya sedikit khawatir. Saya tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya. Halo saudaramu. Apakah saya sedang bermimpi? Saya benar-benar mendengar seekor kucing berbicara bahasa manusia. Utusan apa saya? Ah Jiu memperkenalkan dirinya. Kucing oranye besar 9 memberitahuku sebuah rahasia. Tentang dunia ini. Tentang Susue. Setiap dunia memiliki protagonis. Protagonis adalah jantung dunia. Setiap gerakan adalah tentang operasi dunia. Dan dunia tempat saya tinggal. Susue adalah protagonis. Menurut garis takdir asli. Susue adalah orang dengan latar belakang keluarga. Gadis jenius dengan masalah psikologis. Dia lelah dunia dan suram. Sendiri. Seperti protagonis dalam kegelapan. Anda akan bertemu seseorang sehangat matahari. Orang yang menebusnya. Akhirnya menenangkan traumanya. Bergandengan tangan untuk masa depan yang lebih baik. Gambarlah akhir yang sempurna. Tapi lintasan takdir berubah secara dramatis. Karena seorang transmigrator. Protagonis pria digantikan oleh transmigrator. Namun, transmigrator jatuh cinta pada Nunho. Dia tidak mengikuti garis takdir asli. Dan kemudian dunia runtuh. Tuhan menebus kesalahan dunia. Tapi ada yang salah. Susue sama sekali tidak jatuh cinta pada protagonis pria. Dia tumbuh sesuai takdir dan menciptakan era baru. Tapi bunuh diri di puncak. Dunia runtuh lagi. Tuhan membuat banyak solusi kemudian. Masih tidak bisa berubah. Susue akhirnya memilih bunuh diri. Dunia telah terganggu oleh keruntuhan yang berulang. Di dunia terakhir. Tuhan menemukan bahwa jalur utama pria terbunuh oleh ide Susue. Protagonis pria tidak ada lagi. Jadi Tuhan memikirkan cara. Memanggil tasker dari dunia lain. Memakai ke dunia ini. Cobalah untuk mempengaruhinya untuk menggantikan pemeran utama pria asli. Tapi saat dunia runtuh lagi dan lagi. Susue tampaknya memiliki kesadaran yang samar-samar terbangun. PK terhadap orang luar. Selalu melihat melalui satu sama lain. Tersembunyi di bawah kulit. Sangat defensif. Tukang tugas mengubah gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan gagal kembali. Mulut kucing terbuka dan aku mendengarkan dalam diam. Kejutan tapi bukan keterkejutan. Karena Gao Yu biarkan aku memilikinya dulu. Kecurigaan. Jadi mengapa kamu menceritakan ini padaku? Aku melihat kucing oranye besar yang menyebut dirinya Ah Jiu. Dia menyela. Dia berhenti sejenak. Tampak bingung dengan emosiku yang luar biasa tenang. Karena kami menginginkan bantuanmu. Benar saja, rahasia tak bisa didengar seenaknya. Aku tak mau. Aku menolak tanpa ragu sedikit pun. Apa kau belum mendengarku? 8-9 cakar kucing melambai. Aku bangkit dan duduk di mejaku. Membuka buku. Tak mau bicara dengannya. 8 atau 9 bergegas ke mejaku dalam sekejap. Bokong memblokir teks di buku. Jangan membantu kalau begitu. Dunia akan terus runtuh karena energi. Membentuk kembali siklus dan akhirnya menghilang. Kekuatan penghancur ini juga mempengaruhi keamanan dunia lain.
Tidakkah kau ingin menyelamatkan dunia? Dunia tergantung padamu. Kuperhatikan bulu kucing jatuh di atas meja. Perlahan berkata, bukankah kau Taskmaster yang dikirim? Kau juga melihatnya. Para Taskmaster itu bahkan tak mendapat kesempatan untuk mendekatinya. Ah Jiu mendesah. Lalu menurutmu kenapa aku bisa? Ah Jiu berkata di pagi hari. Saya menemukan bahwa saya juga memiliki kebangkitan yang samar-samar. Dia tahu tentang menemukan rahasia Molly. Dan dia memperhatikan saya sebentar. Pikir saya cocok menjadi klien. Ada beberapa alasan mengapa saya teman sekamar Susue. Lokasi. Jusue lebih sopan kepada saya daripada anak laki-laki lain. Saya bukan orang luar. Dia tidak akan meragukan saya. Seseorang mengatakan kepada malaikat 9 yang tersisa bahwa dia akan membantu saya. Satu hal terakhir. Saya adalah sosok marginal. Bahkan bukan garis nasib yang mandiri dan jelas. Yang disebut orang yang lewat. Perubahan saya tidak akan mempengaruhi dunia. 9 mencoba meyakinkan saya. Ini menyebutkan serangkaian rencana. Bayangkan cakar kucingnya di tangan saya. Sebuah ekspresi darah. Aku diam. Dia tidak terkesan. Susue dan saya hanya teman sekelas biasa. Saya tidak ingin mengambil pekerjaan ini. Saya rasa saya tidak bisa. Dia bisa melenyapkan protagonis pria dan dia bisa melenyapkan saya. Dan penebusan adalah kata yang sangat kuat. Selamatkan orang lain dan tebus diri Anda. Saya menolak permintaan Ah Jiu. Dia mendesak saya untuk sementara waktu. Akhirnya menyerah. Hidup saya masih normal. 3 poin dan 1 baris. Satu-satunya percikan. Perampok dari meja yang sama Susue. Saya seperti penonton. Perhatikan mereka dalam diam dan simpan rahasia mereka di dalam hati. Hubungan saya dengan Susue baik seperti biasanya. Tanpa gangguan. Bergaul dengan damai. Keadaan ini berlanjut hingga tahun ketiga SMA. Kami masih berada di kelas yang sama. Yang memimpin kelas adalah kepala sekolah asli tahun kedua sekolah menengah. Di bawah pengaturannya. Susue menjadi teman sekamarku lagi. Hubungan kami juga tidak banyak berubah. Selalu sopan. Mungkin karena Tasker terlalu sering menyegarkan. Selama ini, sekeliling Susue jauh lebih tenang. Kehidupan sekolah menengah yang berat. Untuk IQ rata-rata bajingan saya. Tekanannya benar-benar tidak kecil. Menabrak dan membaca. Susue seperti panda harta nasional. Guru memperhatikan dengan seksama. Semua orang setuju bahwa dia memiliki setengah kaki di akademi pertama. Hanya perlu ujian akhir. Paruh kedua hitungan mundur ujian. Sekolah menyelenggarakan pemotretan kelulusan. Susue tidak datang hari itu. Tidak dapat menemukan siapapun dimanapun. Pada akhirnya, semua orang masih mengambil foto kelulusan mereka sesuai rencana. Baca tanpa dia. Kenapa dia tidak pergi? Aku tidak tahu. Ketika membagi ruang ujian, dia ditugaskan ke sekolah lain bersamanya. Hari ujian. Di bus yang sama, saya bertemu Susue. 9 dari 10 orang di dalam mobil adalah siswa yang bergegas mengikuti tes. Ketika Anda masuk ke dalam mobil, lorong juga ramai. Susue duduk di bangku pertama di barisan depan. Ketika Anda melihat saya, matanya tertuju pada pergelangan kaki kasa saya. Aku menggosok hidungku dengan canggung. Pergelangan kakiku terkilir 2 hari yang lalu. Susue berdiri. Memberiku tempat duduk. Sebenarnya agak mengejutkan. Dan dia berdiri di sampingku, memegang tangannya. Dan aku menatapnya. Tatapannya yang terkulai bertabrakan denganku lagi. Tubuh bergetar di luar jendela. Sepanjang jalan. Langit di luar jendela sedikit mendung. Tak lama kemudian hujan mulai turun. Mengaburkan jendela. Ketika Anda tiba di stasiun, Susue tidak memiliki payung di tangannya. Dia melangkah ke dalam hujan tanpa ragu-ragu. Saya masuk ke mobil dengan seorang pria. Dia membawa payung. Saya melihat itu. Sosok kesepian di tengah keramaian. Menatap payung di tangannya selama beberapa detik. Sulit berlari untuk mengejar. Aku memegang payungku di atas kepalanya. Dia adalah kepala yang lebih pendek dariku. Aku menyelimutinya dengan payung. Susue berhenti.
Wajah bernoda mendongak menatapku. Suara langkah kaki yang bergegas. Hujan semakin lebat. Aku dan dia di dunia di bawah payung ini. Seperti diam. Dia tidak bisa berkata-kata, tapi matanya sedikit berkedip. Dan diamku sejenak. Karena aku menemukan diriku jauh di dalam hati. Sebersih rasa iba membuncah untuknya. Aneh sekali aku tak merasa ia terluka. Untuk mengetahui nasibnya dan bunuh diri di detik-detik terakhir. Aku tak terlalu berfluktuasi. Momen itu tersentuh punggung momen sebelumnya. Wanita cantik, kudoakan yang terbaik untukmu dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kulemparkan payungku padanya. Ia berbalik dan bersembunyi di bawah payung rekannya. Hanya berterima kasih padanya karena telah memberiku tempat duduknya. Dan kami pun berjalan. Kami berjalan. Aku kembali meliriknya. Gadis dalam hujan. Memegang payung biru kecil bermotif dandelion. Cobalah untuk tetap diam di tempat. Dalam sekejap mata, ia ditenggelamkan oleh kerumunan kemudian. Aku mengalihkan pandanganku dan pergi ke ruang pemeriksaan. Aku tidak tahu saat itu. Inilah saat di masa mudaku. Pertemuan terakhir dengan Susue. Dapatkan ijazahmu. Isi sukarelawan, saya belum pernah melihat Susue. Dia tidak banyak berinteraksi dengan orang lain dalam kesehariannya. Tidak ada seorang pun di kelas yang tahu apa yang terjadi padanya. Kepala sekolah tidak mengungkapkan terlalu banyak. Hadapi saja Luksin. Senang mengumumkan hasil pertama siswa Su. Spanduk radio seluruh sekolah digantung. Semua orang bersorak untuk kehormatannya. Hanya protagonis yang tidak hadir. Belakangan, saya mendengar bahwa Susue pergi ke akademi pertama. Dan saya pergi ke perguruan tinggi biasa. Kami tidak memiliki persimpangan sama sekali. Tahun kedua. Saya melihat seseorang di kelas mendiskusikannya. Katanya dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Kelompok yang sesekali hidup ini. Tidak setiap siswa di kelas ada di sana. Seperti Susue. Tapi juga sebagai ikan yang terendam. 9 mengatakan dia akan menciptakan era baru. Menjadi sosok yang kuat. Aku agak penasaran akan seperti apa masa-masa itu. Hari terus berjalan tanpa gelombang. Aku masih menjalani kehidupan biasa. Tahun magang pasca sarjanaku. Sebuah perusahaan bernama Unknown telah muncul. Mengumumkan lahirnya game online holografik pertama di dunia. Hanya dalam 2 atau 3 tahun. Game online holografik bernama New Exchange ini. Menyapu dunia. Mengatur gelombang zaman. Dan nama pengembangnya, Susue. Ketenaran. Tersebar di seluruh jalan. Dia memiliki banyak label padanya. Mitos dan pemujaan di internet. Dan ini diikuti dengan penggalian selentingan. Pengungkapan oleh orang yang akrab dengan masalah ini. Dorong latar belakangnya ke mata publik. Aku mengenalnya. Bunga sekolah kami. Aku teman sekelasnya. Dia telah menjadi siswa Strata sejak kecil. Benar saja, pengetahuan mengubah dunia. Saya mendengar bahwa keluarganya miskin. Mereka tinggal di desa-desa perkotaan yang paling miskin dan paling kotor. Saya tetangganya. Dia dulu menyedihkan. Orang tua memiliki hubungan yang buruk. Ayah masih bajingan. Ketika dia belajar, dia sering melakukan pekerjaan serabutan di luar. Konon keluarga itu sangat miskin. Sumber penghasilan adalah ibunya. Era komunikasi jaringan yang maju. Jubah privasi manusia dapat dengan mudah dilepas. Untuk sementara. Pembahasan tentang Susue sangat banyak. Pounce di semua platform media. Dengan cepat mundur beberapa hari kemudian. Informasi terkait kelas ditekan. Tapi semua ini tidak mempengaruhi Susue sendiri. Masih tak terhitung banyaknya penggemar yang fanatik. Ah Jiu berkata bahwa keluarga asli Susue tidak baik. Tapi dia tidak mengungkapkan secara spesifik kepada saya. Ini adalah pertama kalinya saya menerima informasi tentang keluarganya. Meskipun ada banyak bahan bakar dan cuka di internet. Tapi diperkirakan juga tidak dapat dipisahkan. Dalam ingatan, dia selalu sendirian. Suram dan acuh tak acuh. Apa sebenarnya yang dia alami? Hanya dia yang tahu rasa sakitnya. Sesekali saya tersesat dalam buku kalender saya. Saya tidak tahu. Kapan Susue akan mengakhiri hidupnya? Atau kali ini akan berbeda?
Apakah ada Taskmaster yang berhasil? Apakah dia tidak akan membuat keputusan yang menentukan itu? Akankah kita bertemu lagi di masa depan? Dipenuhi dengan kadar air desinfektan ke rumah sakit. Saya punya laporan pemeriksaan fisik rutin tahunan. Siap berangkat. Nomor merah di pintu masuk lift berubah. Butuh beberapa saat hingga lift melayang. Saat pintu lift terbuka, aku dihentikan langkahku. Kotak logam dingin. Berdiri di sana seorang wanita dengan pakaian formal. Temperamen tinggi. 4 mata relatif. Mata itu dingin. Tapi ciri-ciri yang familiar. Bahkan jika ambisi masa muda memudar. Saya juga mengenalinya sebagai Susue. Beberapa detik ini saya terganggu. Pintu lift perlahan menutup. Sebuah tangan ramping dan bersih terulur. Memblokir pintu yang akan dikunci. Pintu lift terbuka lagi. Dan aku masuk ke dalam. Mengatur suasana hati. Tersenyum dan menyapa. Susue lama tidak bertemu. Dia menatapku. Fluktuasi mata. 5 detik hening. Udara hening. Ketika kupikir dia tak mengenaliku. Dia berbicara padaku lama tak berjumpa. Diucapkannya 3 kata pastoral dan pastoral dengan sangat pelan. Seperti mengingat-ingat. Memikirkannya, aku mengangguk. Tak lebih. Di antara kami. Sepertinya bukan hubungan di mana kau bisa mengobrol. Sapaan ini. Ini seperti kehabisan cinta remaja. Diam yang akrab tak canggung. Sudah 9 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu. Mantan gadis itu telah menjadi gadis dewasa dengan aura yang kuat. Wanita besar. Entah ada satupun tasker yang berhasil. Dia sekarang terkenal. Apakah kau masih punya pikiran untuk mengakhiri hidupmu? Sudut matanya membuatnya berbinar. Tapi tertarik dengan sebuah cincin perak di ujung jarinya. Dia telah menikah. Pintu lift terbuka. Kami berjalan keluar bersama. Saya hendak mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Susue mengatakan sesuatu yang mengejutkan saya. Apakah Anda tidak menggantinya? Aku sudah mengunyahnya berulang kali. Dia tidak mengatakan tidak ada keraguan. Tapi pasti ya. Tidak bermain. Bagaimana dia tahu bahwa saya tidak suka bermain game? Saya tidak mengejar arti kata-katanya. Saya menemukan sebuah cerita dengan santai. Saya benar-benar belum memainkan yang baru. Saya tidak terkejut sekalipun. Hanya saja dia terlalu mahal. Bahkan jika semua game online dipopulerkan sepenuhnya. Teknologi berkarat. Ini telah menjadi kehidupan paruh waktu yang sangat diperlukan bagi banyak orang. Tapi dia mahal. Tidak semua orang mampu membelinya. Saya tidak bermain game di hari kerja. Gairah sederhana itu tidak cukup untuk mengeluarkan saya dari saku. Saya lebih suka membeli lebih banyak buku untuk dibaca. Ada juga toko pengalaman khusus. Aku hanya tidak mengambilnya. Tapi tertangkap oleh pemiliknya. Susue menatapku. Ini adalah pertama kalinya aku merasa malu di depannya. Untungnya, ponselku berdering. Pecahkan udara yang menggumpal. Taksi saya telah tiba dan pergi lebih dulu. Saya naik telepon. Berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah saya duduk, saya membuka jendela. Susue juga keluar. Dia berdiri di depan pintu. Sebuah sedan hitam diparkir di depannya. Saat ketika mata bertemu. Tenggelamnya kenangan muda yang disimpan seiring waktu. Saat ini terangkat oleh angin. Mengambang dan berputar di laut untuk sementara waktu. Suasana reuni setelah lama absen. Hanya pada saat inilah aku lambat untuk merasakan. Kali ini aku bertemu Susue. Ketika aku kembali, aku bermimpi. Kamar tanpa cahaya. Susue berdiri di teras kosong. Dia mengangkat tangannya dan menatap langit malam. Sesaat kemudian, dunia runtuh. Dia jatuh dari ketinggian. Jatuh ke hitam tanpa dasar. Gelap jurang dia menutup matanya dan tersenyum. Saat berikutnya aku membuka mata. Pemandangannya adalah matahari pagi. Cahaya dan bayangan jatuh di meja melalui jendela. Ini mimpi, ini seperti pertama kali aku memimpikannya. Hanya gambar dalam mimpi. Ini agak menyedihkan dan menyedihkan. Saya selalu punya firasat bahwa saya akan melihat Susue lagi.
Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. 5 hari kemudian, dia muncul di perpustakaan tempatku bekerja. Mengenakan pakaian kasual. Mengenakan kacamata hitam. Muncul di sebelah rak buku tanpa peringatan. Aku memegang setumpuk buku dan meletakkan kembali buku-buku utama pada tempatnya. Begitu dia berbalik, dia diblokir di depannya. Buku di tanganku jatuh ke tanah. Aku keliru memandangnya sebagai tamu tak diundang. Dia berjongkok untuk membantuku mengambil buku. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kenapa kau di sini? Susue mendatangiku. Aku terkejut. Dia bilang ada yang ingin dia bicarakan denganku. Dia membantuku mengatur rak-rak buku. Aku juga tidak diterima. Perpustakaan tutup pukul 8.30. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Keheningan di museum. Hanya di sela-sela napas. Aroma kertas dan tinta di udara sangat jelas. Dan aroma samar dan kuat pada dirinya. Di samping perpustakaan. Ada kedai teh bergaya yang menjual minuman Cina. Kami duduk berhadapan. Setelah menyesap teh, dia berkata, apakah kau ada hubungannya denganku? Dari barusan. Susue telah membawa kantong kertas kraft di tangannya. Dan inilah yang dia letakkan di sudut meja. Dan dia memberinya dorongan dan dia mengangkatnya padaku. Buka dan lihat hasil keraguanku. Buka dan lihat. Benda yang familiar dan asing itu seperti batu. Mengaduk lautan kepahitan dalam ingatan. Sebuah payung lipat biru tergeletak tenang di dalam. Gagang payung. Itu masih menggantung simpul biru yang kubawa. Itu adalah payung yang kuberikan padanya di hari ujian masuk perguruan tinggi. Aku tak menyangka ia menyimpannya selama bertahun-tahun. Hanya menunggu benda itu dikembalikan padaku suatu hari nanti. Aku ingat memberinya isi ulang. Saat itu, ia juga mengembalikannya. Jangan berutang budi pada siapapun. Bahkan hal terkecil sekalipun. Ciceng kalah lagi. Payung yang kupinjam saat itu. Kembali padamu sekarang. Aku tak pernah berpikir untuk mendapatkan payung ini kembali darinya. Tapi tak perlu mengatakan ini saat ini. Mubazir, aku balas menganggukkan kepala. Kau sudah menikah? Aku mengubah topik pembicaraan. Dalam ujiannya, apakah Raiders berhasil? Dia mengikuti pandanganku ke cincin perak di jari telunjuknya. Pingsan tidak. Cincin ini adalah kunci awal yang baru. Aku terkekeh. Bukan saja aku tidak pernah memainkan game online pembuat zaman yang dikembangkan oleh orang lain. Aku bahkan tidak tahu aksesoris dasarnya. Teh di cangkir habis. Aku mengambil teko dan melanjutkan. Isi ulang gelasnya. Teh panas di cangkir, suara udara naik. Dengan cahaya kuning hangat dari lentera di atas. Itu menghilangkan sedikit napas dingin abadi Susue. Dia menggerakkan buku-buku jarinya memegang cangkir teh. Bagaimana keadaanmu? Aku mengangkat alisku. Sapaan ini selalu terdengar sedikit tidak nyaman. Atau mungkin keluar dari mulutnya sedikit mendadak. Cukup biasa dan lumayan enak. Aku tersenyum. Dan dia menatapku dalam. Lalu mengambil cangkir teh dan meminumnya. Mungkin itu hayalanku. Mungkin ini fumigasi panas. Matanya tampak agak puitis. Tidak ada yang perlu kita obrolkan. Aku mengembalikan payung dan minum teh. Dia bangkit dan berpamitan ke perpustakaan. Potongan ini akan berkurang mendungnya ketika memasuki malam. Malam seperti tinta. Di seberang adalah distrik pusat perbelanjaan yang ramai. Lampu neon menerangi langit malam di atas. Di seberang jalan. Ini ruang dan waktu yang sama sekali berbeda, tersebar di luar kedai teh. Di bawah lampu jalan, sosok Susue tampak jelas. Saat itu, aku merasakan ruang dan waktu yang terkoyak. Di punggungnya dan afasia remaja, dia mendapatkan kembali puncak. Bayangan kematiannya muncul di benak dalam mimpi. Perasaan sakit melonjak dari hatiku. Aku mengalihkan pandanganku kembali. Menemukan kacamata hitamnya tertinggal di atas meja. Susue, aku memanggilnya. Dia berhenti dan kembali menatapku. Dan aku berlari. Menyerahkan kacamata hitamnya. Omong-omong. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Selamat atas pengganti barumu. Aku akan mengalaminya. 3 hari kemudian, aku menerima sebuah paket.
Isinya helm dan cincin baru. Alamat pengirimannya adalah perusahaan lokasi. Rupanya itu dikirim kepadaku oleh Susue. Aku gagal. Tampaknya penampilan bodohku telah terlihat. Kurasa aku harus minta maaf. Tapi tidak menemukan informasi kontak tentangnya. Saya membaca manual. Panduan telah membawa pengganti baru. Ini adalah pertama kalinya saya di dunia baru. Ini seperti memasuki ruang dan waktu paralel lain. Kecuali suara pemandu elektronik di kepalaku. Dan layar transparan di depanmu. Semuanya nyata. Pertukaran baru adalah entry sistem nama asli. Saya melewatkan langkah pendaftaran informasi secara langsung. Karena saya sudah memiliki akun yang didedikasikan untuk saya di sini. Pemain 1. Itu sebabnya Susue bertanya apakah saya tidak memainkan yang baru? Akun ini. Pada detik ini, tidak ada jejak penggunaan. Saya menerima 2 surat dalam pertukaran baru. Surat dari Susue. Yang pertama adalah mengucapkan selamat kepada saya pada hari ulang tahun saya. Ini berisi kurir yang baru diganti. Itu adalah hadiah darinya. Surat kedua sangat ringkas. Ini tentang payung itu. Dia menungguku untuk menggantinya. Menunggu untuk dikirim kembali padaku. Dia sudah memperkirakan segalanya. Tapi tidak menyangka. Aku bahkan belum menyentuh yang baru sekalipun. Saya meluncurkan pertukaran baru. Saya memeriksa informasinya secara online. Topik hangat tentang Susue muncul di depan mataku. Mengapa ikon baru Nona Su? Ini adalah payung kertas minyak biru dan dandelion yang jatuh. Apa moralnya? Hanya sumber inspirasi. Banyak netizen berspekulasi. Apakah ini tentang kekasihmu? Deskripsi teks pada laporan. Nona Su terdiam lama. Saya menjawab perlahan, dan saya sering memikirkannya. Suasana hati juga akan membaik. Saya tidak tahu apakah itu penting. Saya melihat kalimat ini. Mata terbaca berulang kali. Kejutan batin. Susue menyukaiku. Bagaimana bisa? Aku berdiri dan melihat keluar jendela pada ikan bersisik. Tersesat dalam pikiran, seekor kucing meong yang luar biasa menyadarkanku kembali. Aku melihat kucing oranye besar yang kukenal di rumput. Ini Jiu. Aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Temukan aku lagi. Apa yang dia inginkan? Aku ingin membuka jendela dan membiarkannya masuk terlebih dahulu. Tangan baru saja menyentuh permukaan kaca. Tiba-tiba rasa tanpa bobot menyapu seluruh tubuh. Aku jatuh ke tanah. Sesuatu dalam tubuh melaju kencang. Karena insting. Aku merasakan nafas kematian. Samar-samar, aku melihat Ah Jiu melompat ke jendela. Dia datang untukku. Saat kesadaran memudar. Aku mendengar suara Ah Jiu, sial. Terlambat 1 langkah. Ulang tahunku yang ke-27 adalah hari kematianku. Telinga berisik. Kepala linglung. Penglihatan kabur menjadi jelas. Sekelompok orang mengelilingiku. Mulut terbuka dan tertutup. Saat ketika kesadaran kembali datang. Mataku tertuju pada orang itu. Gadis yang berdiri di lintasan luar tembok. Rambut yang basah kuyup. Mata hitam menatap lurus ke arahku. Seperti genangan air yang dalam. Emosi tidak diketahui. Aku ingin berdiri. Lutut kesemutan. Itu mengenai sarafku dalam setengah hentakan. Melihat lutut yang berdarah dengan kaki celana digulung. Pergelangan kaki yang sedikit bengkak. Aku melihat sekeliling pada wajah-wajah muda. Di sebelahnya adalah guru penjaskes yang sedang mengarahkan teman-teman sekelas. Ingatan kembali. Aku ingat, ini adalah ulangan sepanjang 800 meter di tahun terakhirku di SMA. Aku terjatuh saat menuju garis finish. Aku dilahirkan kembali. Ini adalah reset dunia lain. Mengapa demikian? Kali ini, aku memiliki ingatan tentang dunia terakhir. Apakah ini kebangkitan yang dibicarakan Ah Jiu? Aku menurunkan kaki celanaku. Dibantu oleh teman sekelas, dia berjalan ke rumah sakit. Ketika naik tangga taman bermain. Aku kembali menatap Susue, yang sedang mempersiapkan tes di titik awal. Jangan menganggapnya terburu-buru sampai akhir seperti pedang lepas dari senar. Angin mengangkat rambutnya. Menyampaikan teriakan kagum dari para penonton. Terang dan flamboyan aku tidak tahu mengapa.
Aku sedikit sedih. Apakah dia masih memilih bunuh diri? Aku akan kembali dulu setelah obat. Istirahat di kelas. Duduk di meja dan melihat sekeliling. Aku melihat jadwal kelas yang tertempel di meja. Sesi berikutnya adalah waktu belajar mandiri. Bergunung-gunung buku di atas meja. Itu membuat dahiku ngilu. Mengapa harus melewati SMA lagi? Mimpi buruk ini perlu dialami untuk kedua kalinya. Aku memegang wajahku. Melihat tulisan di papan tulis yang ditinggalkan oleh Tuan Jack. Ingatan tentang kematian dunia terakhir tetap ada. Apakah ini nasib orang yang lewat? 8 atau 9 kata. Orang yang lewat tidak memiliki garis nasib yang mandiri dan jelas. Jadi kematian pun acak tanpa peringatan? Bahkan jika pemeriksaan fisik tahunan sehat. Harus offline dalam kematian. Nike dimusnahkan oleh dunia. Syukurlah tidak ada rasa sakit. Anda merasa seperti orang yang lelah dan termakan. Tertidur nyenyak. Hanya saja Jiu, mengapa dia tiba-tiba menemukanku lagi? Apa maksudnya dengan kalimat terakhir itu? Duduk di kelas selama setengah jam. Aku mendengar bel akhir kelas. Satu demi satu, teman sekelas kembali. Susue masuk dengan menginjak bel. Dan dia menghampiriku, dan dia menarik kursinya. Bertemu dengannya lagi. Suasana hatiku sedikit rumit. Ingatan saat terakhir kehidupan terakhir terlalu jelas. Bohong jika mengatakan bahwa aku tidak memiliki gelombang di dalam. Aku tidak mengerti aku begitu biasa dan tidak mencolok. Dia dikelilingi oleh pria tampan. Dia sebenarnya menginginkanku. Aku tidak bangun dan langsung pergi sepulang sekolah. Teman sekelas yang dibawa bertugas di kelas sudah siap untuk kembali. Masih berkemas perlahan. Kakiku terluka dan berjalan sedikit pelan dan remuk. Aku tak suka perasaan diawasi orang lain. Mereka pergi saat hanya ada sedikit orang. Menuruni tangga. Tak mengambil beberapa langkah. Sebuah sepeda berhenti di depanku. Sebuah wajah tersenyum menerobos masuk ke pandanganku. Ini Suyan, bunga kelas sebelah. Ada apa dengan kakimu? Aku akan mengantarmu kembali. Suyan dan aku berasal dari komunitas yang sama. Saling mengenal di usia muda. Tidak juga. Dari TK sampai SMA. Aku berada di kelas yang sama 2 atau 3 kali. Dia lincah dan cantik, yang merupakan tipeku. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk mengaku padanya. Aku tidak pernah ingin mengejarnya. Pikiranku padanya. Ini lebih seperti jenis kekaguman yang dimiliki pemburu bintang terhadap idola mereka. Aku menatap jok belakangnya. Akan mengangguk. Sebuah sepeda bergegas mendekat. Membanting rem dengan kaki panjang di tanah. Roda ada di depan sepeda harapan. Mata di bawah topi putih melihatku datang. Mengirimmu kembali. Aku keliru menatap Susue yang tiba-tiba muncul. Terkejut dengan tindakannya. Suyan tersenyum canggung. Katanya ada yang menunggumu. Aku akan pergi dulu kalau begitu. Dan dia pergi dengan sepedanya. Tinggalkan aku dengan wajah yang tak bisa dijelaskan. Aku dalam kehidupan ini. Apakah kau sangat dekat dengan Susue, teman semeja? Saya masih duduk di kursi belakang sepeda Susue. Jalannya lambat. Hari cepat gelap. Lampu jalan di jalanan menyala. Angin menggerakkannya. Buka mantel sekolah. Kau selalu menyentuh wajahku. Aroma bubuk cuci aku menatap punggung Susue. Bagian belakang hari hujan itu melintas di benakku. Dan bayangan di bawah cahaya di luar kedai teh. Asam samar melayang-layang di hatiku. Kamu sudah berada di puncak. Memiliki segalanya. Mengapa Anda masih memilih untuk mengakhiri hidup Anda? Saya keluar dari mobil ketika saya sampai di lingkungan saya. Ucapkan terima kasih kepada Susue. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Transfer dan katakan sampai jumpa besok. Aku mengerutkan kening dan menoleh ke orang di depanku. Alis di bawah pinggiran topi ditutupi oleh bayangan. Mata itu sangat cerah. Susue yang kukenal. Tidak pernah menatapku seperti itu sebelumnya. Fokus yang serius. Begitu banyak yang telah terjadi pada hari ini. Aku masih perlu mengelusnya. Aku membalasnya. Sampai jumpa besok, aku akan berbalik dan pergi. Tapi aku merasa penyakit yang dibawa oleh pemandangan. Aku menoleh ke belakang. Susue belum pergi.
Dia menatapku. Lihat, aku menoleh ke belakang. Dia menekan topi di kepalanya. Memutar bagian depan mobil dengan cepat menghilang dari bidang penglihatanku. Aku belum pernah melihat tas master seumur hidupku. Aku juga tidak melihat Ah Jiu. Pohon beringin di persimpangan rumah masih rimbun dan hijau abadi. Aku tidak pernah melihat bayangan orangnya itu lagi. Akankah Ah Jiu masih muncul? Aku memiliki terlalu banyak keraguan di hatiku. Ah Jiu, siapa yang bisa menjawab? Tapi tidak ada jejak. Susue sedikit berbeda. Bahwa nafas sedih Guyan telah berubah. Dia dulu seperti tanaman tak bernyawa. Pohon-pohon ditutupi dengan garis-garis retak yang hangus oleh terik matahari. Sekarang dia seperti kolam air yang dalam. Aku tidak tahu seperti apa di bawah sana. Saya tidak bisa melihat melalui sikap Susue terhadap saya juga telah berubah. Baru saja. Aku yang membersihkan papan tulis yang bertugas. Dia naik dan membersihkan papan untukku. Saya mengingatkannya bahwa saya yang bertugas hari ini. Giliranmu besok. Cedera kakimu belum sembuh. Aku akan membantumu. Dia kembali secara alami dan terus terang. Mau tak mau aku bertanya-tanya lagi. Setiap kali dunia dibentuk kembali. Akankah ada sedikit perubahan dalam hubungan kepribadian karakter? Kali ini Susue tidak dapat diakses seperti sebelumnya. Susue mengeluarkan sebuah buku dari tas sekolahnya. Selembar kertas putih terlipat. Jatuh ke tanah dari mezzanine penutup. Lihatlah penampilannya yang sedikit terpana. Saya kira beberapa anak laki-laki menyelinap masuk. Kertas itu mendarat di jari kakiku. Tekuk sedikit dan Anda akan mendapatkannya. Saya baru saja mengambil kertasnya. Susue dengan cepat menghindar. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Aku tak bilang apa-apa. Bangun dan pergi ke koridor untuk berganti pakaian. Ubah matahari musim semi yang hangat untuk berjemur di tubuh. Sinar matahari yang malah sangat lembut dan tidak menyilaukan. Saya baru saja melihat selembar kertas putih itu. Garis besar. Ini adalah setengah sudut yang diangkat ketika sketsa potret dipotong. Pastoral dengan 3 kata tertulis. Nama saya. Aku ingat apa yang dipercayakan Ah Jiu. Memikirkan Susue di dunia sebelumnya. Mengingat jawaban yang dia berikan dalam wawancara. Hati yang tumpul. Aku memejamkan mata. Ambil napas dalam-dalam. Perlahan muntahkan. Saya selalu memimpikan Susue. Mimpi adalah adegan dari berbagai kematiannya. Dia selalu tersenyum. Sepertinya aku terguncang. Bisakah saya tetap menjadi pengamat seolah-olah tidak ada yang terjadi? Tapi apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa membalikan hasil bunuh dirinya? Sebentar lagi hari foto kelulusan. Guru memanggil siswa keluar untuk mengantri. Saya melihat Susue menerima telepon. Pergi menjauh dari grup. Dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak datang untuk mengambil foto kelulusan. Apakah karena panggilan telepon ini? Pemeriksaan masuk dan keluar gerbang sekolah sangat ketat. Siswa tidak bisa keluar selama kelas. Kemana dia akan pergi? Aku berdiri di lorong. Perhatikan dia di lantai bawah saat dia berjalan menuju hutan di belakang sekolah. Apa yang dilakukan Susue di sana? Desakan monitor datang ke telingaku. Saya turun dengan tentara. Ketika Anda tiba di lokasi foto. Selama waktu tunggu. Semua orang saling memotret dengan ponsel mereka. Saya terganggu. Waktu ponsel frekuensi tinggi. Akhirnya, saya berbalik dan berlari menuju hutan. Aku bertemu Susue di sudut. Aku memeluk tubuhnya yang hampir jatuh. Dengan cepat ia melepaskan genggaman tangannya. Sentuhan ping di ujung telinga. Aku terengah-engah. Lihat di belakangnya. Dekan meraih beberapa siswa dan menuju ke kantor akademik. Salah satunya terkenal di kalangan mahasiswa. Dia gadis bodoh yang menyebabkan masalah. Kau baik-baik saja? Aku menatapnya. Itu tidak terlihat terluka. Kau tahu aku di sini. Aku mengangguk di bawah tatapan bertanya Susue. Aku baru saja melihatmu berjalan seperti ini. Tentang untuk mengambil gambar. Anda tidak pernah kembali, jadi saya datang untuk menemukan Anda. Tidak masalah. Sudah hampir waktunya untuk berfoto. Ayo pergi. Aku hanya berbalik. Suara Susue melewati telingaku sepanjang angin.
Kamu datang padaku. Kenapa? Kenapa? Karena sepertinya aku tidak bisa mengendalikan hidupmu. Takdirmu buta. Angin bertiup dari belakang. Rambut yang terangkat menyapu alisku secara acak. Saya berbisik bahwa saya khawatir Anda akan kembali ke lokasi syuting. Tepat pada waktunya untuk pemotretan kelulusan kelas kami. Guru dan monitor berteriak keras untuk mendesak. Aku pergi ke tempat kosong. Suki Tanami berdiri tepat di depanku. Melihat lensa kamera. Ada kilatan di otakku. Dunia terakhir. Susue tidak hadir. Dan hari berikutnya. Saya melihat luka ekstra di lengannya. Saudari itu, saya ingat dibujuk untuk berhenti nanti. Hidup ini. Susue meninggalkan grup untuk melihat saudari itu. Kembali utuh. Dia ditangkap oleh dekan. Dan sikapnya yang berubah terhadapku. Semua informasi fragmen. Langsung digabungkan menjadi petunjuk arah. Apakah Susue membangkitkan ingatannya sepertiku? Fotografer mengklik Rana beberapa kali. Ini seperti gerakan yang oke. Guru bangkit dan membubarkan siswa. Beri jalan untuk kelas di belakang. Saya diseret oleh beberapa teman sekelas laki-laki untuk berfoto di sebelah saya. Susue berdiri di bawah naungan pohon seberang. Ada beberapa siswa laki-laki yang akan pindah. Saya ingin berfoto dengannya. Saya mengambil beberapa gambar. Saya mendengar tawa Suyan. Saya berjalan mendekat. Bolehkah saya berfoto denganmu? Suyan mengangguk senang pahlawan. Tentu saja. Saya memberikan ponsel saya kepada teman sekelas untuk membantu saya mengambil gambar. Berdiri di samping Suyan, dia membandingkan tangan gunting. Ingat untuk mengirim saya satu kalau begitu? Aku tersenyum dan mengangguk dan berkata aku mengerti. Mari kita berfoto. Susue tidak tahu kapan harus berdiri di belakangku. Harapan di mataku. Oke, kita berdiri berdampingan. Jarak di antara mereka adalah setengah lengan. Karena aku telah membangkitkan dugaan tentang dia di dalam hatiku. Aku tanpa sadar menatapnya ke samping. Rasakan pandanganku. Dan dia mendongak menatapku. Matanya bergerak saat bertemu. Setelah beberapa detik, dia membuang muka. Teman sekelas yang mengambil foto menyerahkan ponsel. Ini gambar yang indah. Di layar. Hanya menangkap saat kami saling memandang. Saya menambahkan informasi kontak Susue. Kirimkan fotonya. Dia melihat ponselnya untuk waktu yang lama. Saya melihat senyum di bibirnya. Keesokan harinya di sekolah saya membuat alasan. Pergi ke kantor dan meminta kertas tiruan kepada guru. Bertemu dengan dekan sambil minum teh. Direktur-direktur yang baik mengangguk padaku. Saya naik beberapa langkah. Kemarin. Susue dari kelas kami hampir diganggu di hutan. Untungnya, direktur, Anda kebetulan ada di sana. Menyelamatkannya tepat waktu. Terima kasih banyak. Susue adalah teman sekamarku. Aku mengkhawatirkannya. Direktur memarahi saudari itu dengan marah. Lalu katakan padaku tidak apa-apa. Susue meneleponku sebelumnya. Dia meneleponmu. Dalam percakapan dengan sutradara. Saya memiliki gambaran umum tentang apa yang terjadi kemarin. Seorang teman sekelas memiliki hubungan yang baik dengan Susue. Dialah yang menelepon Susue untuk pergi ke sana. Susue mendengar sesuatu yang salah dalam kata-katanya. Jika menurut Anda ada masalah, hubungi direktur terlebih dahulu. Direktur telah mengajarinya dan melakukan kunjungan rumah. Simpan nomornya. Berbicara tentang kunjungan rumah. Direktur menghela nafas. Saya membawa kertas ujian kembali ke kelas. Otak menyisir kata-kata itu. Semuanya jelas. Susue dalam kehidupan terakhirnya dikhianati oleh teman sekelas itu. Jadi kali ini dia merencanakan ke depan untuk membunuh mereka. Dia memang telah terbangun. Dia mengingat segalanya dari kehidupan terakhirnya. Hilangnya tas master dan Ah Jiu. Apakah ada hubungannya dengan ingatannya? Dia kembali dengan kenangan. Akankah menghilang bersama dunia kali ini? Juni, hari ujian masuk perguruan tinggi. Kali ini aku tidak bertemu Susue di bus. Cuaca hari hujan yang sama. Hari terakhir ujian. Bus yang sudah lama menunggu di peron belum datang. Saya pikir itu adalah hari ujian masuk perguruan tinggi, dan terjadi kemacetan lalu lintas.
Saya melihat peta. Ada jalan pintas pulang dari sini. Bisa sampai setengah jam lagi. Akhirnya berjalan di tengah jalan. Aku menemukan bahwa atribut idiot jalanku telah mundur. Aku mendesah tak berdaya. Aku membeli es krim dan beberapa lollipop di jalan. Berbalik dan kembali ke rute yang benar. Jalan pintas melewati sebuah rumah tua. Aku makan es krim di tanganku sambil melihat peta. Diculik beberapa. Seekor kucing mengeong di persimpangan menarik perhatianku. Seekor kucing oranye sedang berjongkok di pagar. Rambut di tubuhku basah karena hujan. Aku menguji dan menggantikannya 8 atau 9. Kucing itu menatapku. Melompat dan berlari. Dan aku naik. Tak ada tanda-tanda kucing itu. Aku melihat orang yang tak asing. Di luar pagar ditutupi tanaman merambat berdiri seorang gadis muda. Tanpa payung, hujan terus meluncur di wajahnya. Begitu dia melihatku, dia tersenyum. Dan aku menghampirinya. Lemparkan payung langsung ke arahnya. Apa masalahmu? Apa kau suka kehujanan? Dia selalu begitu. Malu dan menyedihkan muncul di depan mataku. Tidak nyaman. Aku sedang berbicara dengan Susue. Tapi aku melihatnya menatapku dalam. Sudut mata mulai merah. Dia menggerakkan bibirnya dalam idil. Apa kau tahu aku sudah menunggumu? Aku sudah bertanya-tanya apakah kau tidak muncul. Aku akan menyerah mengganggumu. Jika kau muncul. Lalu bisakah aku serakah? Aku mundur selangkah. Susue, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Susue berbalik dan bersembunyi di pelukanku. Dengan klaim menjilat di wajahnya yang gelap. Pastoral, jangan suka orang lain, oke? Tangannya menyentuh wajahku. Epilog saya buruk. Mata yang tertutup melonjak karena kesedihan. Seperti keinginan dan rindu. Otakku sedang dalam sekejap. Fragmen gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas. Sulit disiksa oleh otakku yang perih. Mendorong Susue ke tanah. Dan dia melarikan diri. Hujan terus turun. Aku berlari ke depan. Gadis di belakang berdiri di sana dan mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Pulang. Aku melihat Ah Jiu ketika aku membuka ruangan. Dia sedang berjongkok di kursiku. Halo lagi. Brothermu, aku pergi ke kursi dan berjongkok. Kucing yang menuntunku ke Susue memang kamu. Mengapa kamu menjilat cakar depanmu? Ceritanya panjang. Apa yang kutunjukkan padamu? Kamu akan mengerti. 8 atau 9 membuka mulut mereka dan memuntahkan gelembung aneh. Perlahan melayang ke arahku. Menghilang di antara alis. Aku bermimpi. Panjang dan rumit. Adegan pertama dalam mimpi adalah hujan. Suram hilang cuaca. Kebetulan hari terakhir ujian masuk perguruan tinggi. Selesaikan mata pelajaran terakhir. Saya tidak ingin naik bus dengan iseng. Berjalan kembali di sepanjang jalan, genangan air besar dan kecil. Berbelok ke lingkungan tua sambil mengambil jalan pintas. Di bawah sudut gang yang penuh tanaman merambat. Bersandar pada seorang gadis. Dia membiarkan hujan yang turun menginisialisasi dengan kepala tertunduk. Kamu tidak bergerak sama sekali. Aku memegang payungku di pintu masuk gang selama beberapa detik. Mungkin penglihatanku terlalu jelas. Gadis itu tiba-tiba mendongak menatapku. Wajah itu tidak asing. Ini teman sekamarku Susue. Dan aku berbalik dan aku tidak pergi. Ini bergerak maju. Saya sedang melewati sebuah toko kecil ketika saya tiba-tiba berhenti. Saya membeli payung dan berbalik kembali ke gang itu. Aku berjalan ke Susue dan berjongkok. Payung di tangannya memegang punggungnya. Tetesan hujan di payung. Susue perlahan mengangkat kepalanya. Mata kosong. Sudah wajah cantik. Keterasingan dingin di bawah inisialisasi hujan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku membuka mulut untuk memecah keheningan. Dia menatapku. Tiba-tiba tawa buruk. Dia bilang dia sudah mati. Susue menunjuk tubuhnya. Ayah biologis. Dan kau tahu? Aku sangat senang. Dia tertawa tapi menangis. Aku melihat emosi yang tertahan di matanya. Ucapkan selamat tinggal perlahan, hujan menghancurkan tubuhku. Sangat mahal untuk ke dokter untuk obat ketika kamu sakit pilek.
Mungkin peradangan saya terlalu longgar. Susue Kolom mengepul. Tidakkah menurutmu aku kejam dan menakutkan? Aku tidak tahu keluargamu. Aku tidak tahu emosimu yang sebenarnya. Aku tidak bisa menghakimimu. Aku membuka payung lain di tanganku. Beristirahat di bahunya. Lalu berdiri. Ada toko serba ada 24 jam di depan. Pergi ke sana jika kamu tidak ingin pulang. Jangan terjebak hujan di luar. Aku berjalan keluar gang membelakanginya. Layar berubah. Saya melihat Susue dewasa berdiri di sebuah makam. Ujung jarinya menelusuri foto saya. Seorang pria dengan mantel parit hitam muncul di belakangnya. Sakit hati? Apakah Anda ingin menyelamatkannya dan mengubah nasib kematiannya? Ternyata dia adalah transmigrator yang menjarah protagonis pria. Gadis itu sudah mati. Dia pikir dia membalikan keadaan dan menyakitimu. Dia ingin Susue membantunya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai transmigrator. Rahasia bahwa Susue adalah protagonis dunia terungkap. Dia memberitahu Susue. Aku mati karena campur tangannya. Dia mengambil alih identitas protagonis pria. Selalu tak terelakkan bahwa takdir akan mengaturnya. Bertemu Susue di titik waktu tertentu. Untuk menghindari tarikan garis takdir. Dia memikirkan banyak cara. Bahkan membiarkan orang lain menemukan jalur utama pria untuk bertemu Susue. Tapi semua gagal. Tanpa sengaja lagi. Aku tidak sengaja menggantikannya. Muncul pada saat bertemu Susue. Dia menemukan bahwa aku adalah satu-satunya yang berjalan di jalur utama pria. Dia tidak dikendalikan oleh takdir. Jadi saya bertemu Susue berkali-kali kemudian. Dia adalah kekuatan pendorong di belakang. Saya acuh tak acuh. Yang dipanggil untuk Susue hanya karena kebaikan. Kebaikan esensial. Untukku. Tapi itu tidak layak disebut. Tapi masih gelap. Yang keliru menjadi orang yang membawa kehangatan Susue. Biarkan dia mengembangkan kasih sayang dan obsesi padaku. Di dunia pertama. Setelah lulus, kami sesekali bertukar surat. 6 bulan setelah wawancara fantasi baru. Susue memintaku untuk bertemu. Aku berjanji dan aku melakukan kesalahan. Bertemu lagi di pemakamanku. Sang pengelana memberitahu Susue. Segera setelah dia lahir. Dunia akan runtuh. Tuhan akan muncul untuk menyelamatkan dunia. Semuanya bisa dilakukan lagi. Aku juga bisa kembali ke tempatku. Susue setuju. Generasi kedua. Di kehidupan ketiga, aku masih dibersihkan dari kematian oleh dunia. Saat aku pergi, Jusue akan mengingat kembali kenangan kehidupan yang lalu. Rasa sakit itu menggerogotinya 2 kali lipat. Dia menemukan jawabannya. Kematianku tidak ada hubungannya dengan transmigrator. Di dunia ini, aku tidak ditakdirkan untuk hidup melewati usia 27. Dia menatap langit dan berpikir. Senyum kejam dan tegas keluar dari sudut mulutnya. Detik berikutnya, dunia mulai terurai. Saat aku membuka mata, air mata mengalir di mataku. Apakah kamu pernah bertemu? Aku bertanya pada Ahjiu tentang infar tenggorokan. Suara itu menjadi serak. Dialah yang membuat kondisi bersama Tuhan. Dia akan hidup untuk membuat dunia berputar. Premisnya adalah bahwa Anda harus hidup dengan baik hingga usia tua. Dia ingin Anda memiliki kehidupan yang baik. Damai dan sukacita. Tuhan menjanjikan kehidupan sebelumnya. Ahjiu memperhatikan. Aku ketinggalan. Telah meninjau setiap dunia dengan kuester. Aku ingin mencari tahu motif bunuh diri Susue. Dia menemukan setiap dunia setelah kematianku. Susue bunuh diri. Jadi dia terlambat datang padaku selangkah. Ahjiu berdiri, UPS. Aku akan menuntunmu untuk bertemu dengannya. Mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin kau tahu dedikasinya. Aku benci estetika yang dipaksakan. Aku menyentuh rambut goreng A9. Tersenyum dengan air mata dan mengatakan 8 atau 9. Terima kasih telah memberitahu saya. Susue bunuh diri lagi dan lagi. Ini untukku. Menanggung kematianku lagi dan lagi. Rasa sakit yang dibawakan latihan. Dengan penghancuran diri yang terus-menerus. Untuk memiliki kesempatan membuat kesepakatan dengan Tuhan. Ternyata akulah yang telah ditebus olehnya.
Aku bertemu Susue pada hari aku mengambil foto kelulusanku. Kali ini dia berdiri di podium auditorium. Menerima tepuk tangan semua orang. Aku mengejar sosoknya di akhir pertemuan. Tapi tidak ada yang ditemukan. Aku berjalan di dalam gedung. Bertanya-tanya di mana dia akan berbelok di tikungan. Turun ke bawah, aku bertemu dengannya setengah kaki menaiki anak tangga. Dia mendongak. Mata gelap menatapku dengan tenang. Aku menuruni anak tangga selangkah demi selangkah. Berdiri di depannya. Aku membuatmu takut tempo hari. Maaf, dia menjatuhkan kelopak matanya. Sembunyikan emosi di mata. Aku menggigit bibir. Asam orbit. Siapa yang mengizinkanmu mengorbankan nyawamu secara sepihak untukku? Susue tiba-tiba mendongak menatapku, kau tahu itu semua. Aku pernah melihat Ah Jiu. Dia menatapku dengan tatapan lembut yang tidak ada hubungannya denganmu. Aku mengajukan diri. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya denganku? Aku bisa melihat setiap saat kau mati. Fotomu berlari menuju jurang sambil tersenyum. Mengukir jejak di hatiku. Tahukah kamu? Aku sedih karena aku menolak permintaan Ah Jiu di kehidupan terakhirku. Kau membuatku merasa seperti orang brengsek. Aku menerjangnya. Pegang dia erat-erat dalam pelukanmu. Tangan di antara bahu dan lehernya. Air mata jatuh di kulitnya. Susue mengangkat tangannya dan mendarat di punggungku. Tepuk pastoral dengan ringan. Jangan menangis, Susue. Terima kasih, aku tidak ingin mengucapkan terima kasih padanya. Ini terlalu jelas. Tapi saya menemukan bahwa selain dua kata ini, aku bahkan tidak bisa memberinya apa-apa. Aku hanya memberinya permen. Dia beruntung untukku. Hari ini adalah titik balik matahari musim dingin. Aroma pangsit dan pangsit memenuhi udara. Teman sekamar di asrama memiliki utara dan selatan. Bersama untuk liburan. Ini adalah tahun pertamaku di tahun pertama. Aku dan Susue bersekolah di kota yang berbeda. Setelah pengakuan itu, kami tidak bersama. Aku butuh sedikit waktu untuk memberinya jawaban. Aku bingung. Entahlah. Aku merasa iba padanya. Masih suka. Kami sering menghubungi. SMS adalah hal-hal kecil sehari-hari. Kebanyakan dikirim olehnya. Aku mengirim milikku. Mereka jarang bicara terus-menerus. Ini lebih tentang berbagi kehidupan. Aneh dan harmonis. Aku menggigit pangsit ketan putih. Hanya menggigit. Telepon menelepon. Aku menatap kosong pada prom panggilan masuk. Tangannya gemetar karena gugup. Susue dan saya akan mengirim pesan dalam 6 bulan ke depan. Tapi tidak pernah melalui telepon. Ini adalah pertama kalinya dia menelepon saya. Saya mendapat telepon. Telapak tangan musim dingin sangat panas. Brothermu, saya di sini untuk menemukan Anda. Di bawah gedung asrama Anda. Saya berganti pakaian dengan gaun katun. Ketika keluar, melihat syal biru tergantung di tepi tempat tidur. Merobeknya. Aku bergegas turun untuk berpakaian. Susue dari jaket bawah muncul di bidang penglihatanku. Dia benar-benar baik. Kemanapun Anda pergi sangat mencolok. Sangat dingin, dan turun salju akhir-akhir ini. Rambut dan bahunya ternoda salju. Kedua kota itu tak berjauhan. Tapi butuh waktu lebih dari 3 jam untuk datang dan membuang. Aku tahu kenapa dia ada di sini hari ini. Dinginkah? Kuangkat tangan dan kutepuk-tepuk butiran salju dari rambutnya. Ia menatapku dengan mata membara. Selamat ulang tahun saudaramu. Hari ini adalah titik balik matahari musim dingin. Ini hari ulang tahunku. Itu juga hari di mana aku menjanjikan jawabannya padanya. Kau tidak perlu datang berlari. Tidak peduli seberapa dingin itu. Ya, aku ingin melihatmu. Aku memakaikan syal padanya. Syal biasa padaku. Itu mengeluarkan sesuatu darinya. Matanya terus terpaku ke wajahku. Aku terbatuk-batuk tidak nyaman. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan menatapku seperti itu. Su Sueking tersenyum. Telapak tangannya melekat di tanganku, saudaramu. Bisakah kau menyukaiku? Ya, saya akan menjawab tanpa ragu. Aku menariknya ke dalam pelukanku. Aku mendengarnya bernapas lega.
Jelas dipisahkan oleh pakaian berat. Dikelilingi oleh salju es. Tapi hati hangat. Aku suka Susue. Saat aku melihatnya, detak jantungku mengatakan jawabannya. Dia tak akan sendiri lagi. Aku akan menemaninya. Kali ini kami semua akan hidup dengan baik.